Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mesil Octaviana Piri dengan NIM 2214201113 dari Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dari kelas A4 semester 7. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan gerontik dengan dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan, Eskep, MKes. Jadi pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang tren isu keperawatan gerontik. Jadi di Amerika Serikat jumlah populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan proyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Selanjutnya, pada saat itu lansia akan melebihi jumlah populasi anak 0-14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28% pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,34%. Fakta yang ada, Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun masih hidup dengan sehat dan sedikit sekali prevalensi kepikungannya. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari populasi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya ada jenis pelayanan. Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi 5 upaya kesehatan, yaitu yang pertama peningkatan, yang kedua pencegahan, yang ketiga diagnosis dini dan pengobatan, dan yang keempat pembatasan kecacatan, dan yang kelima serta pemulihan. Yang pertama ada promotif. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Selanjutnya ada beberapa penyampaian perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia, yaitu ada mendekatkan diri pada tujuan masa, selanjutnya mau menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan, selanjutnya menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Selanjutnya olahraga ringan setiap hari, makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai dan banyak minum air putih, berhenti merokok dan minuman keras. Selanjutnya, kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan, tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan, dan memeriksa kesehatan secara teratur. Selanjutnya ada menyampaikan pesan bahagia, yaitu B. Berat badan berlebih dihindari. Selanjutnya A. Atur makanan yang seimbang. H. Hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A. Agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. G. Gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I. Ikuti nasihat dokter dan perawat. Dan A. Awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Selanjutnya ada preventif, mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan kesehatan pada lansia, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer adalah sebagai berikut, yaitu ada konseling atau berhenti merokok dan minuman beralkohol, dukungan nutrisi, exercise, keamanan di dalam dan sekitar rumah, manajemen stres, dan penggunaan medikasi yang tepat. Selanjutnya, melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker,
screening atau pemeriksaan total, mamogram, pap smear, gigi, mulut, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan pencegahan tersier dilakukan setelah terdapat gejala penyakit dan cacat, mencegah cacat bertambah, dan ketergantungan serta perawatan bertahap. Tahap yang pertama perawatan di rumah sakit, yang kedua rehabilitasi pasien rawat jalan, dan yang ketiga perawatan jangka panjang. Selanjutnya ada jenis pelayanan pencegahan tersier, yaitu yang pertama mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis, misalnya osteoporosis atau inkontinensia urin atau fekal. Soalnya mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Selanjutnya ada rehabilitas, itu ada pelaksana tim rehabilitas atau petugas medis, paramedik, dan non-paramedis. Selanjutnya prinsip pertahankan kenyamanan lingkungan, istirahat dan aktivitas mobilisasi, pertahankan kecukupan nutrisi, pertahankan fungsi pernafasan, dan pertahankan fungsi pencernaan, saluran kemih, psikososial, dan komunikasi. Misalnya upaya rehabilitasi penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat, dan upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilisasi, dan selanjutnya upaya rehabilitasi bagi lansia dengan kepikungan atau demensia.